Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini bersama Ibu Andriani, kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat kaleidoskop. Sekarang simak baik-baik ya, materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, anak-anak ibu semua, cahaya itu juga memiliki sifat-sifatnya loh. Lalu apa saja sifat-sifat cahaya itu? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Seperti misalnya pada sebuah sedotan yang dimasukkan ke dalam air dalam gelas, maka pada sebuah sedotan tersebut akan terlihat membengkok. Kemudian kolam yang memiliki air yang jernih yang akan terlihat seperti dangkal, atau melihat bintang dengan menggunakan sebuah teleskop. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya memiliki istilah lain, yaitu dispersi. Prinsip penguraian cahaya dispersi yaitu suatu penguraian cahaya putih menjadi sebuah cahaya yang mempunyai warna yang bervariasi. Contohnya, terjadinya pelangi. Hal ini dikarenakan munculnya pelangi yang disebabkan adanya sebuah cahaya matahari yang tampaknya mempunyai warna putih. Kemudian cahaya matahari yang tersusun atas berbagai variasi warna yang diuraikan oleh sebuah titik-titik air di awan. Kemudian terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang bisa menembus sebuah benda bening bisa dibuktikan dengan cahaya matahari bisa masuk ke rumah dengan menembus sebuah jendela yang memiliki kaca bening. Apabila pada kaca jendela tersebut kemudian ditutupi dengan sebuah kain berwarna hitam, maka matahari tidak bisa menembus kaca tersebut. Kemudian ketika sedang berjalan pada siang hari akan tampak terlihat bayangan tubuh. Hal ini bisa menjelaskan bahwa suatu cahaya tersebut tidak bisa menembus tubuh karena tubuh bukan suatu benda yang bening dan pada akhirnya yang terbentuk hanyalah sebuah bayangan. Contohnya apa? Cahaya menembus kaca bening atau gelas bening. Cahaya juga memiliki macam-macamnya. Yang pertama, cahaya juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti cahaya dari matahari, senter, lampu, lilin. Kemudian cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Lalu cahaya juga memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Sifat-sifat cahaya bisa dimanfaatkan dalam suatu pembuatan berbagai macam alat. Di antaranya yaitu periskop, teleskop, kaleidoskop, dan loop. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, periskop. Pada awak kapal selam yang berada di kedalaman laut bisa mengamati permukaan laut dengan menggunakan periskop. Periskop ini menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya yang dari atas permukaan laut ditangkap oleh sebuah cermin yang kemudian dipantulkan untuk menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Seru sekali bukan anak-anak ibu? Yang kedua, teleskop. Teleskop mempunyai sebuah prinsip kerja yang hampir mirip dengan periskop. Teleskop mempunyai dua lensa yang bisa membiaskan sebuah cahaya. Adanya suatu pembiasan itu membuat sebuah objek yang jauh terlihat sangat dekat. Teleskop pertama kali dibuat pada tahun 1608 oleh orang Belanda yang bernama Hans Lippershey. Setahun kemudian, Galileo Galilei menyempurnakan teleskop. Setelah disempurnakan, teleskop ini bisa digunakan untuk mengamati sebuah bintang. Yang ketiga, kaleidoskop. Kaleidoskop ialah sebuah mainan yang dibuat menggunakan sebuah cermin. Dengan alat ini, kita bisa membuat aneka macam suatu pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh karena suatu bayangan benda-benda dalam kaleidoskop yang mengalami pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda yang terlihat lebih banyak daripada benda aslinya. Yang keempat,
Lup, suatu alat optik yang sangat sederhana. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang manfaat dari kaleidoskop. Nah, lalu apa saja? Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas manfaat dari kaleidoskop. Lalu apa saja manfaatnya? Manfaat dari kaleidoskop adalah benda-benda dalam kaleidoskop mengalami pemantulan berkali-kali, sehingga dengan demikian jumlah benda yang ada terlihat lebih banyak daripada jumlah benda aslinya. Kalian juga dapat mempraktikkan atau membuat sendiri kaleidoskop yang sangat sederhana. Kaleidoskop adalah sebuah alat sederhana, yaitu terdiri dari sekumpulan cermin yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar pantulan yang sangat indah. Gambar di atas adalah hasil pantulan dari sepotong rumput. Lalu bagaimana cara membuat kaleidoskop? Nah, mudah sekali anak-anak ibu. Sekarang simak baik-baik ya. Bahan-bahannya yang pertama adalah kita bisa ambil gelas pelindung lampu Petromax. Saat ini kita pakai saja bahan yang mudah kita temukan ya. Syaratnya bahannya tembus pandang ke permukaan rata dan licin serta memantulkan cahaya. Kalau kita lihat dari arah memanjang setelah kita celinguk ya, setelah kita melihat dan putuskan. Bahan utama yang diperlukan berupa 3 buah penggaris plastik, kertas penutup, selotip, plastik bening, karet, gelang. Cara membuatnya, susun penggaris plastik menjadi segitiga sama sisi memanjang, lalu rekatkan dengan selotip. Kemudian tutup bagian luar segitiga penggaris dengan kertas penutup, lalu rekatkan dengan selotip. Tutup salah satu ujung dengan plastik bening, lalu ikat dengan karet. Kaleidoskop siap digunakan. Mudah bukan? Cara bermainnya, masukkan benda apa saja ke dalam kaleidoskop. Lalu lihat pantulannya dari ujung yang tidak tertutup plastik. Atau tanpa memasukkan benda apapun, kita bisa langsung meneropong melalui kaleidoskop tersebut dan melihat pantulan benda di ujung kaleidoskop lainnya. Makin berwarna benda yang dilihat, makin menarik pantulannya. Baiklah anak-anak ibu, tadi kalian sudah menyimak beberapa sifat-sifat cahaya dan langkah-langkah dalam membuat kaleidoskop. Cukup mudah bukan? Kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk membuat kaleidoskop. Silahkan mencoba.